First Samuel 3. Ini dia ayat hafalan minggu ini. Yohanes 6 ayat 68b. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes pasal 6 ayat 68. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bye. Yohanes 6 ayat 68b. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes pasal 6 ayat 68b. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Hai teman-teman, kan hari ini Yohanes 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bye. Yohanes 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bye-bye. Yohanes 6 ayat 68b. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Itu Sunday, God bless you, bye-bye. Ayat hafalan Yohanes 6 ayat 78. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bye-bye, God bless you. Yohanes 6 ayat 68b. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68b. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. God bless you. Hai. Yohanes 6 ayat 68b. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bye bye.
waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Shalom, selamat sore adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita boleh sekali lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Aku yakin adik-adik di rumah penuh dengan sukacita. Gerakan ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam pam. Ya, sebelum kita lanjutkan ibadah kita akan berdoa dulu. Kita minta pimpinan Tuhan agar supaya kita boleh beribadah dengan baik, berkenan kepada Tuhan. Yuk, dengan sikap berdoa kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Bapa, ku datang padamu. Dengan sikap berdoa, dengan sikap yang sungguh-sungguh, jangan bermain-main. Kita nyanyikan pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, dengan sikap berdoa, kita nyanyikan pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap
sama-sama kita berdoa. Ikut untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah memberikan memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Tuhan tolong pimpin kami, usir kuasa iblis yang mau mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apakah adik-adik di rumah masih bersuka cita? Masih semangat? Engkau yakin dan percaya adik-adik masih senang, masih bersuka cita, masih punya kekuatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian I Will Sing for Jesus. Dengan hati yang penuh sukacita, penuh semangat, kita nyanyikan pujian ini. Jangan lupa gerakan. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku, untukmu Tuhan pujian dan sembahku, untukmu Tuhan semua di hidupku, untukmu Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi, dengan gerakan penuh semangat, kita nyanyikan pujian ini. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku, untukmu Tuhan pujian dan sembahku, untukmu Tuhan semua di hidupku, untukmu Tuhan selama-lamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, Alkitabnya sudah disediakan belum? Kalau belum, ayo minta Mama sediakan Alkitab. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Encik Sita. Tapi sebelumnya kita nyanyikan pujian, ku buka Alkitab lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau memohon Tuhan agar Tuhan menolong kita dalam mengerti firman Tuhan. Ayo adik-adik semua ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
saat ini kami anak-anakmu siap untuk menyambut cerita firman Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan menolong kami agar supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga berkati Inci Sita dalam menyampaikan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong sehingga Inci Sita boleh menyampaikan cerita firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca dari bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Inci Sita akan membacakan firman Tuhan ini untuk adik-adik di rumah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, adik-adik, pertama-tama Enci mau ajak adik-adik untuk bermain games bersama dengan Enci. Nah, biar adik-adik nggak ngantuk atau pikirannya nggak melayang, Enci mau ajak dulu nih adik-adik untuk bermain games bersama dengan Enci. Gamesnya adalah tebak kata. Oke, jadi nanti Enci akan kasih satu kata yang di kata itu hurufnya tuh ada yang hilang-hilang. Enci langsung kasih contoh deh ya katanya. Dari kata ini tuh adik-adik tebak ya. Enci kasih clue yang pertama. Ini tuh adalah hewan berkaki 4. Suaranya meow. Coba udah ada yang bisa jawab belum? Apa? Kucing. Nah, seperti itu tuh ya gamesnya, oke? Kita akan mulai dari kata yang pertama. Nah, ada huruf I, J, dan juga L. Enci kasih clue yang pertama tentang kata ini. Clue-nya adalah kabar baik. Dari kata ini, tadi clue-nya Enci sudah kasih kan? Clue-nya adalah kabar baik. Sudah ada yang bisa jawab belum? Terus jawabannya apa? Injil. Jawabannya apa ya? Wah, jawabannya adalah Injil. Oke. Sekarang yang kedua. Nah, di sini ada huruf M. Lalu ada huruf apa lagi? S. Lalu sama huruf N. Coba ya. Clue yang pertama, dengar baik-baik. Orang yang memberitakan Injil. Enci tambah deh satu clue lagi ya. Clue-nya adalah orang yang memberitakan Injil ini, dia selalu dan dia suka pergi ke tempat-tempat yang belum pernah mendengar tentang Injil atau kabar baik. Jadi dia sering pergi ke desa-desa yang pedalaman-pedalaman. Nah, kira-kira itu ya, itu clue yang kedua. Sekarang yang kedua. Apa? Misionaris. Coba ya, kita lihat jawabannya apa. Wah! Jadi jawabannya adalah misionaris. Nah, udah dulu ya gamesnya. Hari ini tuh Enci mau bercerita tentang seorang misionaris. Tadi kan udah tahu tuh ya, misionaris itu adalah orang yang memberitakan Injil tentang cerita Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tahu nggak? Seorang misionaris sebelum dia memberitakan Injil, sebelum dia memberitakan cerita tentang Tuhan Yesus, tentang kabar baik itu, dia terlebih dahulu sudah pernah mendengar tentang kabar baik itu. Dia terlebih dahulu sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, lalu dia merasa, wow, Tuhan itu begitu luar biasa. Setelah dia merasakan kasih Tuhan,
dia akhirnya rindu. Dia ingin orang lain juga mendengar tentang kabar keselamatan ini. Itulah kenapa akhirnya dia memutuskan untuk pergi memberitakan Injil ke tempat-tempat yang belum pernah mendengar tentang berita Injil itu. Nah, itulah seorang misionaris. Hari ini Enci mau cerita tentang seorang misionaris yang bernama Paulus. Adik-adik mungkin sudah pernah dengar ya tentang Paulus ini. Jadi Paulus ini dia adalah seorang misionaris. Bapak Paulus ini dia seorang misionaris dan dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Suatu hari adik-adik, ketika Bapak Paulus ini dia pergi memberitakan Injil, dia tiba di sebuah rumah. Lalu dia bertemu dengan seorang pemuda. Siapa nama pemuda ini? Nama pemuda ini adalah Timotius. Waktu ketemu, Bapak Paulus bilang, "Saya telah mendengar cerita tentang kamu, bahwa kamu itu taat pada Tuhan. Kamu telah belajar firman Tuhan dan kamu telah melakukan firman itu." Wah, ternyata adik-adik, Timotius ini dari kecil dia telah belajar firman Tuhan. Dia diajarkan oleh neneknya dan juga ibunya. Timotius dia telah belajar tentang firman Tuhan. Dia juga menghafal ayat firman Tuhan, sama ya kayak adik-adik. Jadi dari kecil Timotius ini telah mengenal firman Tuhan. Dia sudah baca, dia udah diajarkan firman Tuhan. Terus Bapak Paulus ajak si Timotius. Bapak Paulus bilang, "Kamu mau gak ikut bersama denganku untuk memberitakan Injil?" Timotius ini dia akhirnya mau. Dia dengan senang hati mau ikut dengan Paulus untuk memberitakan Injil. Lalu kemudian dia menolong Paulus di dalam pelayanannya Paulus. Sampai kemudian mereka tiba di satu tempat namanya Efesus. Lalu Paulus bilang ke Timotius, "Kamu tinggal ya di tempat ini." Lalu Timotius pun dia tinggal di Efesus dan Paulus juga melanjutkan pelayanannya. Ketika Timotius berada di Efesus, Paulus kemudian mengirimkan surat kepada Timotius. Nah, adik-adik, di dalam bagian surat Paulus mengingatkan Timotius juga akan satu hal. Paulus bilang ke Timotius bahwa umat kepunyaan Allah itu diperlengkapi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Adik-adik, umat kepunyaan Allah itu bukan hanya orang yang sudah dewasa, tetapi adik-adik juga. Walaupun masih kecil, adik-adik juga adalah umat kepunyaan Allah. Itu artinya apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita dengan firman Tuhan. Adik-adik, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab ini adik-adik tidak hanya cerita-cerita yang ditulis oleh manusia, tetapi adik-adik harus ingat bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan Allah. Itu artinya apa? Setiap kata-kata yang tertulis di dalam firman Tuhan, semuanya di dalam Alkitab ini, setiap kata-kata yang tertulis dalam Alkitab, semuanya itu adalah firman Tuhan. Jadi adik-adik, lewat firman Tuhan, lewat Alkitab ini, Tuhan memperlengkapi kita yang adalah umat kepunyaan Allah, yang adalah anak-anak Tuhan. Itu artinya bahwa adik-adik semuanya yang adalah anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kita firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab ini untuk memperlengkapi kita. Melalui firman Tuhan kita bisa tahu
perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan itu apa aja, atau perbuatan-perbuatan yang bisa buat hati Tuhan sedih itu apa-apa saja gitu. Karena itu adik-adik, Tuhan telah memperlengkapi kita anak-anak Tuhan dengan firman Tuhan supaya kita bisa tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan dan apa yang membuat hati Tuhan sedih. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik bacalah firman Tuhan setiap hari. Karena kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Kalau adik-adik yang belum tahu membaca, mungkin mama, papa, atau kakak bisa menolong adik-adik untuk mengerti, untuk tahu, sama seperti Timotius. Timotius waktu kecil diajarkan oleh siapa tadi Inci bilang? Oleh neneknya, oleh mamanya Timotius. Adik-adik juga sama. Karena itu, karena Tuhan telah memperlengkapi kita dengan firman Tuhan, kita harus selalu rindu untuk mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Enci ada challenge nih buat adik-adik. Enci ada proyek ketaatan untuk adik-adik lakukan selama 1 minggu. Ini 1 minggu berjalan ini, lalu adik-adik harus melanjutkan proyek ketaatan. Nah, seperti yang adik-adik tahu, setiap hari Minggu ya, nanti sebentar malam, kira-kira jam 7 atau jam 8 malam, biasanya Enci dan Engku sering membagikan renungan untuk 1 minggu. Itu bisa Enci dan Engku kirimkan lewat Instagram Sekolah Minggu ataupun lewat WA ke grup-grup kelas masing-masing. Tugas adik-adik adalah setiap hari adik-adik harus merenungkan firman Tuhan yang sudah Enci dan Engku bagikan ke adik-adik. Jadi ada bahan saat teduh setiap hari. Adik-adik tentukan satu waktu di mana adik-adik mau bersaat teduh, mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, lalu ketika adik-adik saat teduh, adik-adik cari tahu hari ini Tuhan mau mengajarkan saya untuk apa ya? Nah, ketika adik-adik sudah merenungkan dan adik-adik sudah tahu, adik-adik lakukan firman Tuhan itu. Lalu saat adik-adik buat satu tindakan ya, yang melakukan firman itu, adik-adik nanti capture, adik-adik foto, terus adik-adik kirimkan ke bisa diupload ke Instagram, terus tag di Instagram Sekolah Minggu. Tapi ingat, ini bukan dilakukan karena challenge dari Enci Sita ya, tapi karena adik-adik benar-benar rindu untuk melakukan firman Tuhan. Ini hanya bagian dari bagaimana Enci dan Engku mengarahkan adik-adik untuk melakukan firman Tuhan. Jadi Enci kasih contoh ya, misalnya waktu adik-adik saat teduh beribadah sendiri, membaca, merenungkan firman Tuhan, yang masih belum bisa membaca nanti bisa bersaat teduh bersama mama papa atau bareng dengan kakak gitu ya. Terus firman Tuhan saat itu Tuhan bilang bahwa kamu harus saling tolong menolong. Oh, hari ini saya mau bantu mama untuk menata tempat tidur. Nah, lalu adik-adik lakukan kan firman Tuhan itu. Waktu adik-adik lagi nata nih, nanti difoto. Tapi sekali lagi bukan karena challenge, tapi karena adik-adik rindu. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan firman Tuhan. Lalu adik-adik rindu untuk melakukan hal-hal apa yang adik-adik tahu itu yang Tuhan suruh. Ya, sekali lagi ini hanya diarahkan oleh Enci untuk adik-adik bisa belajar sejak kecil, rajin membaca firman Tuhan. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan firman Tuhan, dan adik-adik harus membaca firman Tuhan itu, lalu adik-adik bisa belajar untuk taat. Jadi jangan lupa kerjakan proyek ketaatannya. Tuhan kiranya menolong adik-adik untuk bisa mengerti firman Tuhan dan bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Kita satu di dalam doa, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena
karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar, dan kami boleh benar-benar merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih juga karena Tuhan telah berbicara kepada kami melalui Alkitab. Tuhan telah berfirman kepada kami melalui Alkitab yang boleh kami baca, dan kami boleh mengetahui hal-hal apa saja yang Tuhan ingin untuk dapat kami lakukan. Kami mohon ya Tuhan memampukan kami supaya ketika kami membaca firman Tuhan, kami boleh mengerti firman-Mu. Dan Tuhan pun menolong adik-adik semuanya agar supaya boleh belajar untuk taat. Sama seperti Timotius, adik-adik kiranya boleh mau belajar terus akan firman Tuhan dan boleh mau taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menolong dan Tuhan memberkati agar supaya kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Ayo, siapkan persembahan adik-adik. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau sudah dikumpulkan, adik-adik simpan persembahannya di dalam celengan. Nanti setelah kita sudah beribadah bersama-sama lagi di gereja, adik-adik boleh kumpulkan persembahan itu kepada Enci dan Engku di gereja. Oke? Nah adik-adik, dari cerita tadi kita boleh tahu, kita boleh mengerti kalau firman Tuhan itu begitu penting dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya membaca firman Tuhan, kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan agar supaya firman Tuhan itu dapat bertumbuh dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan dapat berbuah, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kang Enci? Betul sekali, Ya. Engku. Nah, demikianlah ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sebelum kita doa tutup, kita nyanyikan pujian sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk, kita berdoa, ikut Engku berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, bagi kami. Tolong kami agar supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang adalah Tuhan. Dan juru selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita akan melakukan aktivitas alat pembahan yang dipersiapkan. Yang pertama adalah gunting, lalu lem, kertas, dan yang terakhir adalah gambar yang sudah dipersiapkan sebelumnya, gambar yang sudah Engku bagikan kepada adik-adik.
Langkah yang pertama, kita akan gunting dulu gambarnya sesuai dengan pola yang sudah ada. Kita gunting melingkar, hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah adik-adik selesai menggunting, adik-adik siapkan satu kertas HVS dan kita akan menempelkan apa yang sudah digunting tadi ke dalam kertas HVS. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Adik-adik boleh mewarnai dan gambar di sekitaran tempelan ini. Nanti engkau akan lihat hasil kreativitas adik-adik. Oke? Jangan lupa dikirim ke WA masing-masing kelas supaya engkau boleh lihat hasil dari karya adik-adik.